hanya kesungguhannya bertasbih. Langsung dia mengucapkan lagi tasbih. Maka setiap sholat lagi, tambahkan lagi sholatnya. Karena orang sudah bersyukur, mengetahui betul janji Allah, dia pasti makin rajin dalam ibadah. Kemudian datang lagi dua malaikat itu di dalam mihrab sembahyangnya dan mengatakan, karena kamu betul-betul bekerja pada Allah, maka setiap sholat isya itu dihadiahkan dengan talam uang 10 dinar. Setiap sholat isya. Ini tidak seberapa, wahai si bulan, wahai hamba Allah, dibandingkan dengan bacaan itu tidak seberapa. Akhirnya takut. Aku ibadah bukan karena dunia. Aku sudah capek. Bahkan sisanya uangnya tadi yang dikasih 10 dinar itu dihabiskan, dibagikan kepada orang-orang fakir miskin semua yang membutuhkan. Karena dia masih sisa 10 dinar itu ada. Ketakutan ketika tambah diberikan pemberian itu oleh Allah, bukan tambah gembira. Langsung bertanya, apakah tidak ada yang lain selain dinar? Kalau kau menuntut atau meminta segala sesuatu, pasti Allah kabulkan apa yang kau minta. Aku hanya ingin tahu neraka bagaimana, surga bagaimana. Maka ditunjukkan neraka begitu, surga begitu. Jangan meninggalkan sembahyang, meninggalkan ini, salat ini banyak, yang berbuat buruk. Surga itu begitu. Maka sekarang, wahai siapa Allah, kau sudah mengetahui fadilah tasbih ini surga. Milik dinar atau milik surga? Mulai. Kau ambil dinar, tetap masuk surga. Tapi perlu kami tahu, rumah yang harusnya kau dapatkan yang besar ini, itu berlokang 10 dinar tiap hari. Dindingnya yang dari emas berlokang. Karena kamu ambil tiap hari, tetap kamu surga dapat. Tapi karena kamu cairkan, kamu ambil di dunia, maka aku lokangi surga. Karena kamu lupakan. Bahkan permintaanmu bukan hanya dinar. Satu hari kamu minta 1 kilo atau 1 kintal emas, kita akan beri. Tapi tembok tamrin dari emas itu akan berkurang. Maka ditunjukkan langsung ketika uang itu diberikan, langsung lopar. Itu karena kamu ambil. Kalau begitu, dari malaikat, mereka jawab, aku kembali. Aku cukup dengan 1 dinar ini, kami akan buat modal untuk bekerja usaha, walaupun tidak sebesar 10 dinar, tapi tidak mengurangi surga. Tiap hari datangi malaikat. Akhirnya datang, mengucapkan salam, keselamatan, engkau telah terbebas dari hati yang meninggal dunia.
itu hanya bantu untuk pertama kali. Seperti halnya kau pernah datang kepada Imam Malik, kau hanya dibatasi 2 hari. Setelah itu kamu tidak lagi mendapatkan apa-apa. Begitu pula sekarang kau hanya mendapatkan 2 kali kau mendapatkan emas. Tapi karena kamu cerdas, maka kamu mengharapkan surga daripada yang kamu ambil. Akhirnya yang diambil yang 2 hari itu tadi, bila malaikat mengucapkan salam, sesungguhnya surgamu telah diabadikan. Ditambahkan lagi dengan 1 dinar emas tadi untuk modal usahamu, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, sudah lebih cukup dari rezeki yang kau sudah yakin bahwa Allah menjamin rezeki. Disitulah kedudukan murid atau orang mualaf yang datang kepada Malik bin Dinar mengutamakan yakin dulu kepada Allah daripada mengharapkan sesuatu apapun yang bukan dari Allah. Bahkan hasilnya lebih besar daripada apa yang dikerjakan manusia. Maka setelah mendapatkan satu semua berkah, kembalilah keluar berkunjung ke Malik bin Dinar. Tentu yang keluar dulu tadi pakai jalan kaki, sekarang punya kereta, punya kuda, jalan, pakaian sudah bagus. Mendatangi Malik bin Dinar, kaget Malik bin Dinar. Tidak sampai 40 hari dibandingkan orang yang berpikir, orang yang berpikir tapi nggak punya yakin. Ini nomor 1, yakin itulah berarti tidak berpaling hatinya dari Allah. Maka aku bersama orang-orang ini terjepit. Aku bersama orang-orang yang kekurangan. Aku bersama orang-orang yang membutuhkan, yang betul-betul tidak kepada siapa-siapa kecuali kepadaku. Karena pertolonganku khusus kepada hamba yang minta tolong kepadaku. Akhirnya datanglah kepada Imam Malik bin Dinar, kaget terkejut, mengucapkan terima kasih. Andai kata aku tidak dapat tuntunan dari seorang guru dengan tasbih ini, mungkin hidupku sampai sekarang mungkin mati kelaparan dan mati berminat. Tapi karena aku dibantu dengan Anda, wahai guru, dengan tasbih ini, maka ikutilah segala urusan ini. Bahkan sampai juhudnya kepada dunia ini, sampai mengalahkan kakaknya yang akhirnya hancur kerajaannya, yang jadi kerajaan adiknya ini berkat tasbih. Hartanya 10 kali lipat dari kerajaan yang ada itu berkat tasbih. Sedangkan keluarganya semua ditolong, tidak mampu lagi, tidak mau masuk Islam. Padahal sudah dibuktikan bahwa dengan tasbih ini saja saya sudah bisa memberi makan berapa ribu orang. Karena itu pertolongan dari Allah dan kesungguhan kepada Allah. Itulah orang-orang, barang siapa yang selalu memperbaiki hati, dan hati itu sampai datang keyakinan pada Tuhannya, pasti tidak akan menggantungkan kepada siapapun selain Tuhan. Maka siapapun yang menggantungkan pada Tuhannya, maka tidak akan bisa terlepas dari kesengsaraan. Itu yang tidak dimiliki oleh kakaknya yang orang musyrik itu. Maka menjadi khalifah, menjadi senior dari segala muridnya yang mengaji itu, dia diangkat sebagai khalifah sama Malik bin Dinar untuk mengajarkan ilmu tauhid yakin.
dan menghimpun semuanya. Bahkan dia tidak terpengaruh dengan apa yang dimiliki. Dia takut kalau tidak lagi mengamalkan tasbih dari subuh sampai ke asar, karena inilah komitmen pada Allah. Ini yang namanya kerja sama Allah, bukan kerja sama manusia. Pilihan-pilihan itu tergantung dari manusia untuk mengambil pelajaran itu. Apakah benar firman Allah itu atau bohong firman Allah Ta'ala? Yang bohong adalah pasti manusia itu sendiri. Pasti mengetahui bahwa Allah tidak pernah menyakiti dan tidak menghukum manusia, tapi manusia sendiri yang menyakiti dan menghukum dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.